Jadi yang pertama kita akan berjumpa dengan suami yang sama amalan kebaikan. Sama amalan kebaikan dengan suami yang pertama, kita berjumpa di sana besok. Bila suami pertama dengan suami yang kedua sama-sama orang saleh, sama-sama orang bagus, maka kita akan berjumpa dengan suami pertama. Bila bagus suami yang kedua, maka selamat tinggal suami pertama. Bila kita tidak bagus, suami bagus, selamat tinggal si suami dalam surga, kita yang dalam neraka. Bagaimana hukumnya jika seorang suami memberi nafkah kepada istri tetapi sering diungkit-ungkit bila suami sedang marah? Ini tandanya suami itu masih anak kecil, belum dewasa. Menyungkit-ungkit berarti tolong diperiksa kembali KTP-nya. Mungkin baru keluar KTP atau umurnya belum cukup. Karena memberikan nafkah kepada istri itu kewajiban bagi suami. Kemudian ungkit memang wajib. Kalau ingin jadi suami, resikonya harus memberi nafkah. Resiko. Yang kian tanda suami kalau dewasa. Bahmunan ni gede. Beda permun. Monyo wate ungkit mendang hori. Atau nekun ka musibah. Kenapa musibah? Karena dapat suami anak kecil yang musibah. Nyo thang na ini malam nyo. Dilatih yang kemanya, dengar kero. Amalan apa yang bisa kita amalkan untuk meringankan orang yang meninggalnya bunuh diri? Itu tidak ada amalan. Paling-paling berdoa biasa, semoga Allah mengampuni dosanya. Karena dosa paling besar orang yang meninggal bunuh diri. Dosa paling besar. Di dalam kitab Al-Jauhar Mawhub ada diceritakan masalah surga dan neraka. Yang mengarang kitab dari mana tahu tentang surga dan neraka? Itu berdasarkan daripada firman Allah dan hadis Nabi. Karena isi kitab itu syarahan atau kupasan daripada Al-Quran dan hadis. Cuman kadang-kadang Al-Quran dan hadisnya tidak dituliskan lagi, karena tujuannya syarahnya, bukan matanya. Jadi jangan meragukan. Insya Allah itu semua lengkap dengan nas. Baik ya, memangnya menan surga neraka. Han petih ni keron dengan tentamau. Pada malam hari Asyura disunatkan salat sunat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Apa benar dilaksanakan pada rakaat kedua membaca surat apa? Dan yang dilaksanakan malam hari afdalnya jam berapa? Dan jatuh pada malam Kamis atau malam Jumat. Itu untuk rakaat. Ini yang pertama, ini berdasarkan hadisnya dhaif. Boleh diamalkan, boleh tidak diamalkan. Kalau memang mau diamalkan, untuk di rakaat yang kedua coba dilihat di dalam kitab Syiarus Salikin. Itu kedua di dalam kitab Syiarus Salikin atau kitab Rukunan. Kemudian kalau mau melaksanakan salatnya pada malam hari, lebih bagus setelah salat fardhu Isya. Karena setelah Isya itu sudah pasti malam. Sebelum Isya masih dalam waktu perpindahan, proses perpindahan antara malam dengan hari. Kemudian malam Kamis atau malam Jumat, lihat di kalender. Malam Kamis atau malam Jumat. Karena saya bukan ahli ilmu falak. Jadi yang membuat kalender itu adalah orang-orang yang sudah mengerti ilmu falak. Kalian kenal fajan yang rutinan yang ke malamnya.
Apakah hukum wali si anak perempuan mewakilkan ke Pak KUA? Kalau boleh, nggak apa-apa. Apa-apa boleh diwakilkan ke Pak KUA, tapi lebih bagus kita langsung yang menikahkannya, kecuali kita fasik. Kalau kita fasik, maka berpindah dulu kepada anak laki-laki. Kalau semuanya fasik, baru Pak Kawaket yang menikahkannya. Apabila ayah masih ada, boleh mewakilkan anaknya? Boleh, nggak apa-apa. Ayah masih ada, apakah boleh mewakilkannya kepada orang lain? Boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih baik tak menikah kerod, baik dari wakil bago. Misal tidak orang inang meninggal aku, lihatnya gema kawin lom ngan orang lain, kau betul lah ngelak awal ham kelem kawin dah meninggal. Puik merempak lom ngan lako yang awal dah akhirat, oh naik lah kawin. Mata kita jangan. Ji makam kawin medan yang lehnya ngan cowok merempak tengah. Nya mio kita dengar le lako pun kak, boleh lako kedua kak kenapa? Dia mengkawin dengan lako kedua medan yang tunggu merempak dong dengar lako pun. Lako kedua gedung. Jadi yang pertama kita akan berjumpa dengan suami yang sama amalan kebaikan. Bila kita sama amalan kebaikan dengan suami yang pertama, kita berjumpa di sana besok. Bila suami pertama dengan suami yang kedua sama-sama orang saleh, sama-sama orang bagus, maka kita akan berjumpa dengan suami pertama. Bila bagus suami yang kedua, maka selamat tinggal suami pertama. Bila kita tidak bagus, suami bagus, selamat tinggal si suami dalam surga, kita dalam neraka. Jadi lagian matang kesimpulan ji.